Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sri Hartati Berbicara. Adapun tema kita pada hari ini adalah pentingnya motivasi ekstrinsik diri setiap hari. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, motivasi itu terbagi menjadi 3, motivasi bawah sadar, motivasi intrinsik, dan motivasi ekstrinsik. Adapun pembahasan kita pada hari ini adalah motivasi ekstrinsik, yang artinya motivasi atau dorongan yang datangnya dari luar diri seseorang. Penting itu berarti sangat berguna. Jadi sangat berguna ya, setiap hari kita membutuhkan motivasi. Mengapa? Ya karena hidup itu complicated. Ada yang bilang hidup itu keras, ada yang bilang hidup itu banyak dinamikanya, dinamika kehidupan ya. Kita menghadapi berbagai jenis makhluk, baik itu makhluk kasat mata, metafisika maupun fisika, ya, makhluk halus, makhluk hidup, ya, hewan, manusia, tumbuhan, terutama yang pasti kita hadapi adalah manusia lainnya, orang lain. Yang orang bilang rambut sama hitam, hati orang siapa yang tahu. Namun selain itu juga kita menghadapi, ya intinya kita menghadapi masalah, problem. Bisa masalah itu datangnya dari makhluk hidup atau bisa datangnya dari makhluk halus. Bisa dari manusia, bisa dari hewan, bisa dari makhluk halus dan lain-lain. Ya, jadi nomor 1 itu adalah kita harus kuat. Nah, untuk menjadi kuat, nah ini poinnya, untuk menjadi kuat itu tidak mudah. Enak untuk diucapkan tapi sulit sekali untuk bisa diterapkan. Lihatlah berapa banyak orang yang hancur hidupnya. Ini bukan hanya kalangan bawah, sampai dari bawah ke atas, dari atas ke bawah itu banyak yang hancur hidupnya. Ada yang terekspos, ada yang tersimpan. Nah, jadi seperti itu. Kita membahas yang terekspos ya. Ya, misalnya yang yang benar-benar nyata itu misalnya ya itu tadi, banyak orang frustasi, konon kabarnya job atau profesi yang akan banyak dibutuhkan ke depan itu adalah psikolog ya, karena banyak orang menderita atau mengalami gangguan ya, gangguan jiwa, gangguan psikologi ya, karena hidup yang semakin tidak mudah, semakin hedonis, semakin materialis oriented. Untuk itu, untuk menjadi kuat itu ya ada secara motivasi intrinsik, ada ekstrinsik. Kalau untuk intrinsik itu biasanya hanya berlaku untuk orang-orang tertentu yang dia mampu mengcover dirinya, ya. Dia sudah selesai dengan dirinya, dia bisa refleksi diri, muhasabah diri. Namun sebagian besar daripada orang-orang di muka bumi ini itu sangat butuh motivasi ekstrinsik. Kalau sahabat sekalian, kalau apa yang dilakukan, apa yang dibutuhkan untuk memotivasi diri? Apakah kalian butuh seorang motivator? Kalau saya iya. Saya setiap hari ya, pasti setiap hari saya butuh seorang motivator. Cuman zaman sekarang kan sudah zamannya wifi, sudah zamannya YouTube. Jadi motivasi itu biasa saya harus cari atau saya harus dapatkan biasanya dari YouTube ya, sambil aktivitas saya mendengarkan YouTube. Bisa berupa ceramah, bisa berupa motivasi, kata-kata motivasi. Selain daripada motivasi dari seseorang, motivasi itu kadang bisa juga dari benda. Contohnya apa? Contohnya ya kopi ya. Kalau saya kopi itu menurut saya itu satu perangsang ya. Ngopi di pagi hari itu merangsang atau menyebabkan saya muncul motivasi atau bergerak untuk melakukan sesuatu, karena di dalam kopi itu sendiri memang ada kafeinnya, konon kabarnya ya. Saya belum meneliti, hasil penelitian orang, di dalam kopi itu terdapat kafein yang membuat adrenalin semangat kita muncul gitu ya.
Namun apa ya, tidak, maksudnya ada batasannya, tidak selalu bisa. Misalnya kalau ngopi pasti termotivasi. Kalau sudah sangat-sangat lelah, mungkin itu kalau sudah sangat-sangat lelah ya juga kita butuh rebahan, butuh istirahat ya untuk next berikutnya, 1 jam berikutnya atau hari berikutnya kita harus semangat lagi. Jadi motivasi ekstrinsik atau motivator itu sifatnya hanya membantu ya, hanya membantu. Case-nya itu sekarang kan itu yang berbahayanya lagi, orang suka potong kompas ya, ngambil jalan pintas untuk memotivasi dirinya itu ke hal-hal negatif gitu. Itu yang berbahaya. Salah satunya yaitu ke narkoba, obat-obatan terlarang. Itu kan banyak, misalnya para artis itu kan, atau para para pejabat itu banyak diciduk terkait narkoba, karena itu alasannya ada yang untuk kuat mengerjakan banyak pekerjaan, untuk tetap fit di atas panggung, mendorong percaya diri, konon kabarnya seperti itu. Cuman sudah pasti itu kan menimbulkan efek negatif, karena dia menimbulkan ketagihan, dimana ketagihannya itu akan minta naik dosis sampai akhirnya nanti berdampak negatif untuk dirinya, juga tindakannya, dimana tindakannya juga akan merugikan lingkungan sekitar gitu. Jadi baiknya bagaimana ya, itu satu ada yang lari ke narkoba, kedua ada yang lari ke ke tanda kutip tempat hiburan, dimana tempat hiburan itu juga ada penghiburnya. Penghibur di sini is okay kalau memang sekedar hiburan dalam bentuk nyanyi ya, music. Tapi ini terkadang hiburannya menyediakan itu tadi obat-obatan terlarang dan juga minuman keras ya, plus wanita penghibur atau laki-laki penghibur. Ya seperti itu kasus yang problem yang ada di situasi yang ada sekarang itu kan, konon kabarnya seperti itu. Jadi ya saya itu berdasarkan pengalaman saya dulu. Jadi kan dulu kan masih remaja dan juga zaman remaja saya kan tidak sematerialistis, tidak sehedonis ya saat ini, dan perubahannya juga tidak secepat ini gitu. Jadi tekanannya, dan pada saat itu jadi tuntutan hidupnya tidak terlalu banyak, jadi tekanannya tidak seperti sekarang gitu. Dulu saya kata orang minum kopi, ngapain sih minum kopi gitu. Terus kalau laki-laki itu dibarengi merokok gitu kan. Terus atau kadang jamu-jamuan, kadang obat-obat warung atau obat dokter untuk membantu untuk tetap semangat itu tadi. Saya dulu tidak mengerti itu sampai ke minyak angin. Kenapa sih harus pakai minyak angin? Tapi memang saya mulai mengenal kopi atau mulai minum rempah-rempah itu. Rempah-rempah maksud saya itu rebusan jamu seperti kunyit, laos, jahe yang direbus itu mulai ketika saya menghadapi pekerjaan yang banyak, tuntutan pekerjaan yang mulai numpuk, kebutuhan hidup yang mulai banyak, ketika saya ingin menyelesaikan studi S3 saya ya, disertasi ya. Jadi antara pekerjaan, keluarga ya, tuntutan pekerjaan, kebutuhan keluarga, penyelesaian studi, belum mungkin bisnis, jadi bertumbuh jadi satu, memang tidak mudah kalau mau normal gitu.
yang pastinya itu pun sudah dibarengi dengan istilahnya iman dan takwa. Iman dan takwa, cuman masih tidak semudah itu. Kadang itu doping ya, bisa dibilang doping. Kadang iman kan goyah, kadang iman itu saya bilang saya belum sampai pada orang yang sudah selesai pada dirinya sendiri, yaitu belum bisa yang motivasi intrinsik 100%. Saya masih membutuhkan hal-hal di luar diri saya, mungkin karena saya masih muda ya, dan itu juga mungkin yang dialami oleh sebagian dari sahabat sekalian ya. Namun apapun itu, motivasi ekstrinsik tersebut tetaplah kita harus ke arah yang positif ya. Jangan kita mencari ke arah yang negatif seperti narkoba, minuman keras, terus dan hiburan yang akan merugikan diri sendiri dan orang lain, atau dalam pembahasan agamanya itu adalah dosa yang dosa kalau secara agamanya. Cuman kalau secara hukum alamnya sebab akibat ya, kalau hal negatif dilakukan maka nanti akan berdampak negatif. Jadi intinya ya memang penting atau sangat berguna motivasi ekstrinsik diri setiap hari. Namun dari semua itu motivasi yang terpenting adalah rasa syukur bahwa kita masih diberi kesempatan ya, yang artinya kesempatan tersebut harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Maksud saya begini, pentingnya bersyukur ya. Motivasi ekstrinsik yang paling penting itu adalah pentingnya bersyukur. Kalau sudah bersyukur itu ya apapun itu it's okay. Jadi jangan sampai ada kasus bunuh diri atau membunuh orang lain, karena case-nya kalau orang sudah kehilangan motivasi untuk hidup, yaitu kalau dia tidak menghabisi dirinya sendiri, dia akan menghabisi orang lain. Biasanya bentuk frustasinya seperti itu ya. Misalnya dia frustasi di PHK, biasanya kan ada yang bunuh diri atau membunuh orang lain gitu. Dia di PHK tapi dia bunuh bosnya misalnya gitu kan, jengkel sama bosnya dia, atau udah kayak nggak ada harapan hidup, dia bunuh diri gitu. Ya jadi sebelum melakukan hal-hal konyol seperti itu, baiknya bolehlah minum kopi dulu ya, kalau ada niatan untuk hal-hal negatif itu, yang bolehlah minum kopi dulu sambil mendengarkan ceramah-ceramah rohani spiritual ya, mengingat-ingat Tuhan. Kalau dalam Islamnya itu berzikir ya, muhasabah, bersyukur, seperti itu. Ya, memang kita harus, motivasi itu harus setiap hari, karena kita hidup setiap hari dan harus bertahan hidup setiap hari. Ini tidak hanya untuk kalangan menengah ke bawah, namun juga tekanan itu justru paling besar itu menengah ke atas ya. Jadi pesannya ya silakan temukan motivator atau motivasi ekstrinsik tiap hari agar terus terdorong atau semangat menjalani hari-hari yang produktif ya dan kreatif. Saya rasa itu saja obrolan kita ya untuk hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam motivasi, semangat pagi.